Nama saya Dr. Muhammad Rajib Naki SST MSI. Berkaitan dengan profesional saya sebagai dosen pengajar yang mungkin juga terlibat di beberapa kajian secara teoritik fungsional di dalam program masyarakat, termasuk Destana itu sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak. Baik, nama saya Asep Suryana. Saat ini dinobatkan sebagai Ketua EPRB Desa Sukadami. Ya, untuk Pak Asep, saya boleh bertanya, apa itu FPRB, Pak? FPRB itu sendiri adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian untuk FPRB tersebut, fungsinya bagaimana pada masyarakat itu? Fungsinya adalah sebagai wadah komunikasi masyarakat dengan kita agar masyarakat lebih paham dalam memahami tentang risiko bencana itu sendiri. Kemudian jika ada masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan FPRB itu bagaimana, Pak? Bisa langsung datang ke kami sebagai pengurus FPRB ataupun bisa datang langsung ke Desa Sukadami yang mana di sini ada fasilitas terkait forum FPRB itu sendiri. Kemudian seperti apa konsistensi Bapak selaku Ketua FPRB di tingkat Desa Sukadami? Sejauh ini konsekuensi saya sendiri, konsistensi kami itu tetap akan berjalan sesuai dengan ranah kami, menjalankan segala aturan dan tugas sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Baik, terima kasih Pak telah memaparkan sedikit mengenai FPRB. Kemudian kepada Pak dosen, Ya, siap. Sejauh ini kan sudah terbentuknya FPRB dan sebelumnya sudah ada Destana. Nah, boleh Pak sedikit mengenai perbedaan antara Destana dan FPRB, Pak? Oke. Begini, jadi pertanyaan yang tepat adalah bagaimana secara fungsi Destana itu bekerja dan FPRB itu bekerja, begitu. Jadi kalau saya harus membedakan kedua hal itu tersebut, pada prinsipnya Destana dan FPRB itu saling berkesinambungan atau saling mempengaruhi di dalam ketercapaian pekerjaan itu sendiri. Jadi Destana melalui Perka nomor 12 itu jelas sekali dijelaskan di situ bahwa pemerintah ingin punya wadah mandiri di dalam arah kebijakan, kemudian sampai pada pelaksanaan dengan lagi-lagi supaya komprehensif dalam penanganan atau pengurangan risiko bencana itu sendiri. Kemudian kaitannya antara Destana dengan FPRB itu tersebut, ibarat Destana itu sebuah gerakan massalnya, FPRB itu adalah bagian bagaimana nanti produksi atau produk Destana itu sendiri secara ketergunaan, kemudian secara ke arah kebijakan dan SDM itu sendiri dipikirkan atau dikerjakan oleh forum itu sendiri. Seperti yang Ketua FPRB Sukadami sebutkan tadi, bahwa forum ini jadi ranah komunikasi yang mudah-mudahan melalui komunikasi dan analisa yang sudah dipertimbangkan oleh teman-teman di forum nanti menjadi kebijakan yang tepat guna, yang komprehensif sifatnya, sehingga pengurangan risiko bencana di Desa Sukadami itu bisa berjalan dengan baik. Ingat bahwa ini suatu upaya supaya ketika terjadi bencana itu minimal atau maksimalnya mengurangi keterdampakannya, begitu. Jadi forum ini betul-betul bekerja memformulasikan kebijakan, menampung semua opini sehingga harus dipertimbangkan di ranah program dari Destana itu tersebut. Makanya saran saya ke ketua, setelah ini benar-benar digodok dokumen yang namanya RPB, rencana
pengurangan atau rencana penanggulangan bencana. Karena dokumen itu yang nanti jadi standar atau menjadi cermin bagaimana nanti FPRB itu bisa bekerja. Begitu. Nah, Destana itu sendiri juga menjawab beberapa kondisi yang mungkin di beberapa kali kesempatan Indonesia kena bencana itu sangat kurang atau sangat belum punya wadah untuk meminimalisir resiko. Maka Destana ini hadir. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Kemudian jika dilihat dari letak geografis Sukadami, menurut Bapak karakter yang menjadi kemungkinan bencana di sini itu seperti apa? Oke. Walaupun saya coba jawab, walaupun penetapan karakter bencana itulah yang akan dibicarakan, atau nanti kalau boleh saya sarankan FPRB dan Destana bikin BIMTEK lagi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM itu sendiri. Karena begini, konsep Destana itu betul-betul harus dipahami supaya kita tidak salah tanggap. Ini kan kita diminta untuk tanggap menghadapi bencana, supaya tidak tersesat kita untuk memformulasikan sebuah program. Tapi kalau untuk menjawab itu begini, karakter itu berdasarkan yang saya analisa sementara ini, di sini tuh rentan dengan, jadi begini, ada kerentanan massal namanya secara global, ada karakter yang khusus. Kalau secara massal pasti kita identik dengan gempa, ya kan, banjir, walaupun banjir itu juga karakter khusus, begitu. Ada banjir itu juga punya level, banjir di kementerian di BNPB itu juga punya level. Ada banjir yang hanya lewat, ya kan, yang terdampaknya itu juga ada kadarnya, begitu. Nah, di Sukadami ini mudah-mudahan tidak terjadi karakter yang begitu kuat sehingga dalam pelaksanaannya agak banyak sekali hambatan. Namun dalam merumuskan karakter bencana di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat harus benar-benar secara partisipasi dilakukan oleh kelompok-kelompok itu tersebut, sehingga karakter ini disepakati. Jangan sampai ketika orang teriak banjir masih ada yang menganggap bahwa oh banjirnya bukan di rumah saya. Itu sebenarnya. Jadi walaupun banjir partisipasinya itu sampai ke banjir walaupun terjadi di bagian wilayah mana di Sukadami, tapi secara partisipasi Destana mampu menggerakkan semua masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah banjir itu. Gitu, Bu. Ya, baik, terima kasih. Kepada Pak Asep, baru selang beberapa waktu Bapak baru menjabat menjadi Ketua FPRB. Tapi apakah boleh saya bertanya, potensi yang ada di Sukadami itu seperti apa ya, Pak? Potensi di sini adalah potensi sebagaimana? Nah, menyangkut dalam FPRB tersebut. Kalau untuk FPRB sendiri, untuk potensi di FPRB Sukadami itu emang cukup menjanjikan potensinya, ya cukup baik sekali potensinya. Karena apa? Saya yang baru saja dilantik sebagai pengurus, juga tim adalah kelompok warga atau orang-orang pilihan yang ada di desa Sukadami ini. Dan itu saya yakin dengan dibentuknya FPRB Sukadami ini untuk resiko bencana, penanggulangan risiko bencana akan lebih terarah. Berarti itu sesuai dengan arahan dari Pak Sekdes selaku pembina FPRB apa ya? Betul. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang. Baik. Sebelumnya hari ini Bapak telah dilantik ya Pak ya menjadi Ketua FPRB Desa Sukadami, ya betul? Betul sekali. Ya. Boleh menceritakan sedikit tentang profil Bapak mengenai akademiknya dan pekerjaan serta tempat tinggalnya? Oke. Saat ini saya bertempat tinggal di perumahan Wahana Cikarang di Blok E5 nomor 5 RT 010 RW 09 Desa Sukadami Cikarang Selatan. Adapun profil saya
Saat ini saya menjabat sebagai marketing di salah satu perusahaan swasta yaitu PT Armstrong Indonesia yang terletak di kawasan Egypt, Cikarang Selatan. Juga saya menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan terbatas yaitu PT Gesia Cipta Buana yang saat ini bergerak di bidang olahraga. Saat ini pun saya adalah salah satu pendiri dari Indo Lane Learning Center (ILC) yang mana ILC tersebut sebagai institusi pendidikan, pelatihan dan pendidikan. Dan alhamdulillah itu udah diresmikan kemarin di Bandung. Mungkin itu aja sebagai data. Baik, untuk FPRB itu tersendiri Pak, apa sih program kerja Bapak untuk FPRB ke depannya? Baik, untuk program kerja udah saya anggarkan yaitu dengan sesuai dengan Perka PNPB nomor 24 tahun 2012 siap diintegrasikan dengan kita FPRB Desa Sukadami antara lain roadshow HKB. Insya Allah melalui komunikasi yang saya akan bangun nanti sosialisasi program kesiapsiagaan bencana RI, Desa Sukadami akan menjadi peserta dalam perayaan Hari Kesiapsiagaan Bencana RI. Kedua, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Desa. Insya Allah dengan dukungan penuh yang diberikan kepada saya, FPRB dan relawan desa yang akan berjuang masuk ke dalam anggaran SPAB tahun 2023. Beberapa contoh kegiatan yang akan bisa diakses seperti sekolah sungai, BIMTEK, seminar, RPB, dan TTG kebencanaan. 3. Rencana EWS, Early Warning System, yang semoga pada waktu yang tidak lama lagi, desa kita akan bekerjasama dengan kampus-kampus yang dipercayakan BNPB sebagai rekanan. Mungkin itu aja sebagai beberapa program baik yang akan saya kerjakan dalam waktu cepat ini. Baik, untuk program-program tersebut Pak, apakah ada kerjasama bersama dengan Distana? Betul, nantinya akan berkaitan dengan Distana. Berarti bersinergitas ya Pak? Ya, itu harus ya. Iya. Untuk Bapak tersendiri ini agak sedikit ini ya, tanya yang melatar belakangi Bapak memenuhi panggilan dari Pemdes gitu Pak, menjadi ketua FPRB, boleh cerita sedikit Pak? Sebenarnya begini, saya adalah warga Desa Sukadami. Dalam artian sudah berKTP Sukadami dan tinggal di Desa Sukadami. Bagaimanapun saya sebagai warga negara yang baik, saya harus mengikuti apa kata pimpinan yang saat ini pimpinan saya di tempat saya tinggal adalah Pemdes Sukadami. Makanya dengan ikhlas, dengan panggilan jiwa, saya siap mengabdikan diri saya di Desa Sukadami. Baik. Untuk terakhir Pak, harapannya Pak, harapan ke depannya? Harapannya dengan terbentuknya FPRB ini, kita saling bersinergi ya dengan elemen masyarakat seluruhnya, agar ada komunikasi, baik itu dari elemen masyarakat yang terhimpun dalam wadah Pemdes Sukadami, maupun yang non terhimpun gitu ya. Fungsinya apa? Ini akan berfungsi sebagai wadah komunikasi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang resiko bencana yang akan ada di lingkungan Desa Sukadami. Baik. Terakhir Pak, quote-nya dong, quote hari ini apa ya Pak? Untuk quote hari ini saya nggak bisa begitu berquote ya untuk hari ini ya. Oh, iya. Luar biasa. Tapi saya hanya ingin menyampaikan ada peran keberanian jika Anda ingin menjadi seseorang yang sukses. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak Pak Asep. Sama-sama. Sekarang kita bersama Pak Sekde Sukadami, Bapak Ben Arif. Hari ini telah dibentuknya FPRB apa ya, betul ya? Betul. Boleh saya tahu Pak untuk muasalnya terbentuknya FPRB itu seperti apa ya Pak? Ya, itu amanah
edaran dari PJ Bupati tertuang dalam edarannya dan turun ke tingkat kecamatan. Di kecamatan pun telah terbentuk, maka dari itu tentunya di level desa kita harus melaksanakan hal demikian. Karena dari aspek hukum dan yuridisnya sudah jelas, tinggal kita alhamdulillah di waktu yang tepat di hari ini tadi kita telah melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita kukuhkan bersama, ketahui bersama oleh masyarakat menjadi harapan baru buat masyarakat untuk tentang pengetahuan kebencanaan. Itu. Kemudian Pak, untuk kepengurusan FPRB itu tersendiri, bagaimana cara pemilihannya Pak? Gitu. Pemilihan untuk pengurusnya. Kita melaksanakan sebelumnya arahan dari FRB kecamatan, yang mana notabene harus dari ketua lembaga yaitu BPD, yang mestinya beliau menjadi ketua FRB tersebut. Namun setelah kami diskusi panjang lebar dengan beliau, dengan BPD, dengan FRB tingkat kecamatan, sehingga kami menyepakati dengan beliau bahwa kepengurusan FRB yang akan kita bentuk adalah melibatkan semua unsur masyarakat dari berbagai aspek sehingga masyarakat tersebut itu memiliki kontribusi nyata dan menjadi bagian kontrol sosial desa. Baik, untuk ketuanya tersendiri itu langsung dari masyarakat ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak melihat Pak Asep selaku ketua, apakah bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan positif lagi atau bagaimana Pak? Kita sebelum menuangkan satu keputusan dalam SK tersebut, kita telah melakukan jajak pendapat, opini publik, sehingga serta harapannya masyarakat menaruh pundaknya ke Pak Asep tersebut dengan dedikasi dan elektabilitas di publik. Alhamdulillah beliau ternyata publik juga sama harapannya, karena beliau juga jejak rekamnya sudah banyak menangani hal-hal di lingkungan, yang salah satunya mungkin kemarin yang terakhir kita penanganan COVID bersama yang vaksinasi massal. Beliau satu-satunya di lingkungan tersebut yang menjadi pioner bersama Pak RW yang lain. Baik, apakah pembentukan FPRB ini akan menjadi saingan Destana atau bagaimana ini Pak? Iya, itu akan jauh interest tersebut, karena Destana itu adalah tim teknik lapangan ketika terjadi kebencanaan tersebut. Kalau yang namanya FRB itu adalah pra bencana, memitigasi, menganalisa, dan sampai mendesain sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat pencegahan bencananya itu harus terhindar. Inilah fungsinya nanti forum tersebut, menyampaikan kepada masyarakat bahwa bencana itu mulai dari banjir, mulai dari gempa, ini itu semuanya nanti kan mereka akan mendapat edukasi secara langsung oleh FRB tersebut. Baik, pertanyaan terakhir Pak, untuk kedepannya bagaimana harapan Bapak terhadap FPRB ini Pak? Iya, dengan penuh harapan, dengan kepercayaan dari Bapak Kepala Desa yang telah menandatangani, menerbitkan SK tersebut, sehingga ini bisa berkolaborasi dengan Destana yang ada, dengan lembaga-lembaga masyarakat desa yang ada, RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, BPD, yang Karang Taruna, semua keterlibatannya harus semua. Karena bencana akan terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Akan tetapi kalau early warning atau sistem yang sudah dibuat secara masif, insya Allah sistem tersebut itu akan baik dan akan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, terima kasih. Untuk terakhir Pak, satu lagi, minta quote-nya dong, quote of the day. Quote hari ini apa Pak? Luar biasa, di luar ekspektasi dan di luar dugaan kita semua. Karena dengan luar biasanya pembentukan FPRB ini, sampai ada karangan bunga, sampai ada hal-hal lain, sampai ada dosen dari akademisi
di pusat sehingga kita dapat pembelajaran yang satu kata luar biasa dah. Baik, terima kasih Pak Abeng. Oh, Tangguh. iya, tadi harusnya ditangguh-tangguhkan. Wakil ketua, bendahara. Ini KSP semua nih gugur. Pak RW, wakil ketua belakang. Udah mantap. Udah.